Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Seluruh manusia berasal dari keluarga Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama itu dan kemudian menempatkannya di dalam surga, sampai akhirnya menurunkannya ke bumi. Ayah umat manusia itu pernah berbuat khilaf dan lupa. Selain terkait mendekati pohon terlarang, ada perkara lainnya yang lantas menunjukkan dua perangai umum itu bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jatah usia Nabi Adam alaihi salam, yakni 1000 tahun. Namun ada suatu kejadian yang menyebabkan jatah usia itu dikurangi sehingga menjadi 940 tahun, semuanya atas izin Allah Ta'ala. Di detik-detik menjelang ajal, Nabi Adam rupanya lupa akan soal pengurangan jatah usia itu, sehingga sempat mendebat sang malaikat pencabut nyawa. Kisah ini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat beliau, setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya jatuhlah setiap nyawa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Adapun dalam riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan, sungguh Allah telah memukul bahu Adam yang sebelah kanan, maka keluarlah seluruh jiwa yang berwarna putih jernih yang tercipta sebagai penghuni surga. Allah berfirman, mereka adalah penghuni surga. Setelah itu Allah memukul bahu Adam yang sebelah kiri, maka keluarlah seluruh jiwa berwarna hitam yang tercipta sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, mereka adalah penghuni neraka. Selanjutnya Allah mengambil janji dari semua keturunan Adam supaya mereka beriman kepadanya, mengenalnya, dan membenarkannya, serta menaati perintahnya. Allah juga mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri. Maka mereka pun menyatakan beriman, membenarkan, mengenal, mengakuinya. Riwayat itu dikutip Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa kemudian Allah berfirman kepadanya Adam dengan dua tangan menggenggam, pilih mana yang kau mau di antara keduanya. Adam menjawab, aku memilih yang kanan wahai Robku. Kedua tangan Robku kanan dan penuh berkah. Kemudian Allah membentangkannya, ternyata padanya ada Adam dan keturunannya. Adam berkata, wahai Rob, siapa mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu. Dan ternyata setiap orang sudah tertulis usianya di antara kedua matanya. Dan di antara mereka ada salah satu seseorang yang paling bersinar wajahnya. Adam bertanya, wahai Rob, siapa dia? Allah menjawab, dia anakmu Daud, aku tetapkan usianya 40 tahun. Adam pun meminta, wahai Rob, tambahkanlah usianya. Allah menjawab, aku sudah tetapkan untuknya. Adam memintanya lagi, wahai Rob, aku berikan 60 tahun dari jatah usiaku untuk dia. Allah berfirman, baik. Sesudah Nabi Adam alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengurangi jatah usianya 60 tahun, jatah tersebut diberikan kepada salah seorang keturunannya yang mulia, Nabi Daud alaihi salam. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah itu dikisahkan sebagai berikut. Adam kemudian ditempatkan di dalam surga, sebagaimana Allah berkehendak. Setelah itu memakan buah dari pohon terlarang, Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Adam menghitung usianya. Lalu setelah sekian tahun hidup di dunia, malaikat maut datang kepadanya. Malaikat maut menjawab, betul, tapi kamu sudah berikan jatah usia 60 tahun untuk anakmu Daud. Adam ingkar, keturunannya pun ingkar. Adam dibuat lupa, keturunannya pun dibuat lupa. Sejak saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat setiap perkara dan mendatangkan saksi. Begitulah sifat lupa dan cenderung membantah ternyata sudah menjadi tabiat manusia sejak Nabi Adam alaihi salam. Untuk menghindari perbantahan tentang apa-apa yang telah diucapkan atau diperbuat manusia, maka Allah memerintahkan pencatatan dan persaksian. Demikianlah syarah hadis tersebut dari Umar Sulaiman Asy-Syaqqar dalam kitabnya Shahihul Qasas An-Nabawi. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.